Halo Wiraso, bertemu lagi dengan Kiki dan saya Henry di segmen Q&A seputar mesin dari Wiratek. Nah, di segmen Q&A kali ini kita akan ngebahas tentang mesin cetak es batu. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah Pak, langsung aja nih ke pertanyaan pertama. ya. Mesin es batu di Wiratek itu kan banyak banget ya Pak ya? Benar. Nah pasti dari kapasitas yang terkecil dan yang paling besar. Nah kira-kira masing-masing mesin itu kapasitasnya berapa aja sih Pak? Iya, kebetulan yang ada di sini yang mesin yang bersama kita ini adalah tipe ICB 50. Kita mulai dari ICB yang 50, itu nanti ada lagi yang 120 tipenya. Di atasnya lagi ada 150B atau ICB 150, 210, 300 sampai kurang lebih di 2000. Nah, tipe-tipe ini juga disesuaikan dengan kapasitasnya sendiri. Kayak yang ini contohnya ICB 50 itu kurang lebih kapasitas hasil produksinya kurang lebih sekitar hampir 25 kilo per hari atau per 24 jam gitu. Tetapi kalau memang mau lebih dari itu untuk kapasitasnya juga, itu memang untuk suhu ruangan itu mempengaruhi juga. Jadi mungkin kalau di luar negeri sana itu karena suhunya dia lebih dingin, jadi hasilnya itu juga bisa menambah peningkatan hasilnya juga sama. Nah Pak, untuk tipe terbesar itu tadi ICB 2000 ya Pak ya? Iya, nah benar. Itu kira-kira kapasitasnya berapa Pak? Ya, itu kalau untuk kapasitas kurang lebih di angka 900-an kilo per hari. Per hari? Ya. Oh, jadi maksimum pengoperasiannya per hari ya Pak ya? Iya benar, jadi kan gini, kadang konsumen itu melihat tipe ya, semua dari yang 1000, 2000, kadang itu pengertian mereka itu adalah apakah ini satu hari 1000 kilo, sebenarnya bukan itu adalah tipe. Oh gitu, iya benar. Yang sudah saya jelaskan tadi, kalau mungkin di negara yang iklimnya itu lebih dingin, itu bisa menambah kapasitas produksi karena itu juga harus didukung dengan suhu ruangan itu yang ngaruh ya Pak ya, ngaruh produksinya dari ya? Suhu air itu juga sangat pengaruh sekali. Gitu. Berarti kesimpulannya untuk mesin ini itu cocok buat yang kebutuhan UKM ya Pak ya? Benar. Sedangkan mesin yang ICB 2000 itu untuk hostel, restoran, yang kafe gitu ya Pak dan ya? juga mereka biasanya untuk menjual es batu yang sudah bungkusan-bungkusan itu untuk kirim ke ya mungkin ke mall-mall, toko-toko es batu gitu. Iya benar juga Pak. Okay. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Bagaimana daya listriknya? Iya, kalau untuk daya listriknya dari yang kecil ini kemungkinan bisa untuk produksi di rumah-rumahan, gitu kan, home industry. Kalau yang agak lebih besar itu kemungkinan ya mungkin bisa dibilang pabrik. Nah, dari yang kecil ini wattnya itu di 350 watt. 350 watt. Dan selanjutnya itu akan mengikuti PK dari kompresor tersebut. Mungkin ada yang setengah PK, ada yang 1 PK sampai 2 PK gitu. Oke, berarti lagi-lagi ini memang direkomendasikan untuk UKM ya Pak ya? Soalnya kan banyak banget nih kayak minta rekomendasi, watt saya di sini di rumah tuh kecil gitu, bisa nggak sih ditambah wattnya kalau menggunakan mesin ini gitu? Bisa nggak sih Pak? Jadi gini, biasanya ada konsultasi dulu dengan marketing kita atau sales kita. Biasanya sales itu bila mana mungkin lebih sedikit pengertian dalam teknisnya, bisa menanyakan ke teknisnya juga di Wiratek sendiri. Ini bagaimana sih listrik saya sekian gitu kan, dengan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu kan. Berarti intinya kita harus konsultasi dulu ya Pak ya? Iya benar. Oke. Nah Pak, ini kan fungsinya untuk mencetak es batu ya Pak ya? Iya. Nah setelah dicetak, apakah ini mesinnya juga bisa menyimpan es batu dalam waktu lama Pak? Iya, jadi gini, mesin ini adalah untuk proses pencetakan gitu kan. Terus yang kedua, di binnya ini ada di tempat penampungan ini adalah untuk penampungan sementara pada saat proses pencetakan es batu. Jadi ini sebenarnya bukan penyimpanan yang yang lama. Jadi kita bisa pindahkan ke chiller atau freezer. Oh gitu. Jadi emang nggak bisa juga digunakan untuk nyimpan makanan atau apa itu nggak bisa ya Pak? Kadang kan orang kita taruh aja nih taruh nugget kah, sosis, tapi cuma asal dingin aja sih. Sebenarnya nggak apa, cuman ada kekurangannya pada saat kita mungkin taruh yang lebih amis, nanti pada saat orang minum itu mungkin nanti bau daging, bau apa Jadi memang lebih baik setelah itu tercetak dipindahkan ke freezer gitu Pak ya. Iya. Oke, seperti itu. Terus nih Pak, buat proses pengairannya gimana? Apakah ada selangnya atau filter saringannya gitu? Iya, jadi kebetulan mesin ini sudah dilengkapi ada tambahan yang namanya filter. Jadi kita kasih gratis kepada para konsumen Wiratek yang beli di Wiratek.
Nah, untuk sistem pengairan sendiri sebenarnya gini, kalau memang sumber airnya itu bagus gitu kan, kita bisa tambahkan penampungan kayak toren air, terus mereka bisa untuk penyimpanannya biar agar suhunya itu lebih rendah, bukan lebih tinggi. Jadi yang saya bilang tadi, suhunya itu bisa mempengaruhi penambahan proses pencetakan tersebut. Oke, berarti gitu. filter itu udah satu paket ya, sudah Pak, satu sama paket. mesinnya. Iya, sudah berarti satu kalau paket. misalnya es batunya sendiri nih, hasil dari penyaringan itu apakah aman untuk dikonsumsi, Pak? Iya, makanya yang saya bilang tadi, dari sumber air itu adalah mempengaruhi hasil dan mempengaruhi juga bisa cair atau lebih lama Gitu. tingkat kepadatannya sendiri. Kadang kan gini, ada sumber air yang banyak mengandung kapur. Oh iya, benar. Itu banyak sekali, mungkin di daerah Jakarta ini, dari sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara, itu kadar kapur itu memang kadang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu diperlukan lagi yang namanya filter, mungkin yang agak lebih banyak lah. Tapi dari mesin kita ini memang sudah dilengkapi. Kemungkinan kalau kurang, nanti konsumen bisa menambahkannya sendiri. Oh gitu. Gitu. Jadi kan kita lihat mungkin kalau dihitung itu pH-nya berapa sih gitu. Oh, baik, berarti aman ya Pak ya, karena Aman, filternya aman. itu ya Pak. Iya, ya? benar. Oke, berikutnya pertanyaan terkait kendala nih Pak. Iya. Kadang ada yang sudah tercetak tapi tuh nggak tebel, maksudnya nggak keras. Nah itu ada solusinya nggak sih Pak? Iya, jadi gini, biasanya antara proses produksinya itu mungkin kurang keras atau kurang tebal, itu dipengaruhi juga dari dari daya listriknya juga. Walaupun daya listriknya itu mungkin orang tanya gini, wah listrik saya itu cukup di rumah 2.300, sementara ini listriknya cuma sekitar sekitar 750, kok nggak bisa ya? Mungkin dilihat dari MCB-nya itu harus diganti, berapa ampernya itu harus disesuaikan, dan juga agar lebih awet lagi terhadap mesin-mesin, salah satu mesin es cube ini, kita kalau bisa menambahkan yang namanya stafol atau stabilizer. Nah, alat ini adalah untuk menstabilkan arus listrik. Jadi biasa kalau di daerah-daerah itu, ya standarnya di Indonesia itu butuh 220 volt. Nah, pada saat tarikan pertama itu dia kompresornya dia tidak hidup. Begitu tarikan kedua, kompresor itu hidup. Nah, itu akan memakan daya. Jadi standar itu yang bilang tadi 220 volt. Nah, biasanya kalau sudah ada tekanan, dia ada beban. Kalau memang arus listriknya dia kurang bagus, dia bisa turun di angka 200. Jadi, nah itu kalau sampai di 190 itu mesin bisa rusak. Nah, makanya dari stafol atau stabilizer ini kita bisa lihat di indikatornya. Ya minimal itu di 205 itu masih bagus untuk voltasenya sendiri. Dan itu ternyata bisa lebih mengawetkan mesin ya Pak ya? Iya, sebenarnya bukan hanya mesin es juga. Kalau bisa setiap mesin-mesin itu kalau kita punya yang namanya stabilizer itu lebih bagus. Gitu. Pak, untuk ketebalan es batunya sendiri gimana? Apakah ada maksimalnya atau bisa diukur lebih kecil atau lebih besarnya? Iya. Jadi kalau untuk ketebalan itu sebenarnya kita masih bisa disetting gitu, karena ini adalah untuk settingannya. Jadi thickness di sini adalah untuk ketebalannya. Ya kita bisa minimal itu di 1 kali 2. Jadi 1 cm kali dia persegi itu di 2 cm. Oh, maksimal. Jadi ya maksimal itu di minimal lah gitu kan. Kalau tapi rata-rata itu sih untuk standarnya untuk es batu rata-rata di 2 kali 2 kali 2. Jadi persegi 2 cm kali 2 cm. Ketebalan juga sama 2 cm juga. Itu hampir rata-rata dari tiap-tiap tipe. Tiap-tiap tipe. Benar. Itu berarti bentuknya untuk yang kotak apa ya? Kalau misalnya Wiratek punya nggak sih Pak? Kalau es batu yang bentuknya tuh tube gitu yang bolong di tengah. Kita juga ada yang es tube, es cube, es flake, dan yang granul. Itu kita juga ada semua. Oh, Oke. Berarti lengkap ya Pak ya? Lengkap juga di sini semua. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Iya. Bagaimana garansinya dan masing-masing tipe itu harganya kisaran berapa sih Pak? Iya. Kalau untuk di Wiratek sendiri, kalau mesin-mesin di atas kurang lebih di angka 2 jutaan ke atas itu rata-rata bergaransi semua. Yang pertama itu adalah garansi spare part 1 tahun dan garansi servisnya juga 1 tahun juga. Dan untuk harganya itu di kisaran dimulai dari harga 10 jutaan, 15, 20 sampai dengan kurang lebih di angka 90 jutaan. 90 juta. Ya. Dengan harga tersebut itu kita udah dapat apa aja Pak? Ya, jadi tiap-tiap mesin ini rata-rata mendapatkan untuk penyambungan selang, terus yang sudah saya sebutkan tadi juga mendapatkan filternya.
Jadi selang untuk pembuangan, selang untuk pemasangan dari dari mesin ke filter, dari filter, nah itu cuma dapat kurang lebih sekitar hampir sekitar 1 meteran. Nanti kita bisa menambahkannya lagi dari sumber air tersebut. Gitu. Jadi cukup lengkap ya Wirasop ya. Iya. Oke Wirasop, itu dia segmen Q&A terkait mesin es batu kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang masih bingung dan masih ingin banyak bertanya, bisa komentar langsung di kolom komentar video di bawah ini. Saya Kiki. Dan saya Henry. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di segmen Q&A berikutnya. Bye-bye.